Halo Sobat Nobarta, PTTH Ranah Kaisar episode 673 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar di dunia Sanhai akhirnya berakhir ketika sosok misterius bertopeng yang dikenal sebagai Shimou dari organisasi rahasia Sang Misi muncul dan menghentikan segalanya. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan besar di balik kekacauan ini bukan sekedar pertarungan antar ras, melainkan permainan yang dikendalikan oleh kekuatan dari wilayah Dewa Kekacauan. Kaisar Suci Pinik Hitam jatuh dengan tragis, sementara klan naga kehilangan pemimpinnya. Dunia Sanhai porak-poranda dan diliputi duka mendalam. Xuan Huang memuji kekuatan Xiaoyan dan mulai menyadari bahwa dialah sosok makhluk tertinggi dari sensi yang disebut Susang. Xiaoyan memusatkan kekuatan jiwanya menyapu area sekitarnya untuk memastikan apakah altar iblis penjaga jiwa benar-benar telah hancur. Tubuhnya berkelebat menuju tempat di mana pecahan cangkang telur Kaisar Suci Pinik Hitam berserakan. Di sana, dia menemukan altar iblis penjaga jiwa yang masih hidup, belum sepenuhnya layu. Tanaman ini berasal dari alam Dewa Kekacauan, dan di dalamnya mengandung kekuatan hukum penelanan. Apabila kekuatan hukum tersebut dapat dikuasai oleh tubuh utama Xiaoyan, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Namun sayangnya, hukum penelanan itu tidaklah murni. Menggunakannya berarti harus membayar harga yang sangat besar, sehingga manfaatnya tidak sepadan dengan kerugiannya. Karena itu benda tersebut lebih cocok dijadikan bahan obat. Xiaoyan tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia melingkupi tanaman itu dengan api, kemudian menutupi seluruhnya menggunakan segel larangan dari damu. Sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam dimensi pagoda emas taman obat miliknya sendiri. Di samping Xiaoyan, Xuan Huang perlahan mengatakan, "Saudara Xiaoyan, tanaman ini berasal dari alam Dewa Kekacauan. Nilainya sangat tinggi, termasuk ke dalam jenis bahan obat langka." Xiaoyan hanya mengangguk pelan. Dia datang kali ini bukan untuk berburu harta, melainkan untuk menyelamatkan Raja Tianzang. Setelah mengalahkan Kaisar Suci Pinik Hitam dari klan Feng, dia tidak memperoleh keuntungan apapun. Namun, seiring waktu, kekuatannya terus meningkat. Saat ini dia telah membuka 10 asal kekuatan, tetapi masih belum mampu menembus tingkat keempat keabadian dewa. Kendati demikian, Xiaoyan tidak terlalu memedulikannya. Baginya, kekuatannya yang dimiliki sekarang sudah cukup untuk menghadapi lawan di tingkat kelima keabadian dewa biasa. Kekuatan itu bukan hanya berasal dari tubuh utamanya, tetapi juga dari 3 avatar penting. Avatar Yuan Shen, Avatar Suci, dan Avatar Cinchan. Ketiga avatar itu, jika digabungkan, menjadi kekuatan Xiaoyan begitu menakutkan. Namun dari sudut pandang jangka panjang, peningkatan kekuatan Avatar Yuan Shen tampak semakin sulit setelah mencapai tingkat kuno. Di atas tingkat kuno adalah tingkat surgawi, sebuah ranah yang hanya dapat dicapai oleh ras dewa keabadian fisik menurut legenda. Tingkat kuno sudah merupakan batas akhir bagi avatar Yuan Shen-nya. Jika ingin melangkah lebih jauh, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar peluang, tetapi juga keajaiban, perpaduan sempurna antara waktu, tempat, dan takdir. Selain itu, karena kali ini dia telah menggunakan kekuatan dari leluhur Shimou, Xiaoyan harus kembali menjelaskan semuanya kepada para leluhur di ruang bintang keberuntungan. Bagaimanapun juga, jika avatar Yuan Shen-nya berkesempatan untuk menembus ke tingkat keabadian fisik surgawi, bantuan para leluhur itu mutlak dibutuhkan. Setelah menyimpan altar iblis jiwa ke dalam pagoda emas, Xiaoyan kembali mengibaskan jubah panjangnya. Dari dalamnya dia melepaskan Gouyan. Xiaoyan lalu mengatakan, "Gouyan, penghalang yang terakhir kali kau tembus itu, apakah benar milik klan yang kau sebut sebagai klan Ximing?" Xiaoyan tidak menyembunyikan pertanyaannya dari Xuan Huang. Dia ingin melihat apakah Xuan Huang juga mengetahui keberadaan klan Ximing. Gouyan segera mengangguk tanpa ragu, kemudian menjawab, "Bajingan terkutuk itu, tentu aku mengenalinya. Larangan yang mengurungku memang milik klan Ximing. Klan kami pernah ditelan habis oleh mereka. Teknik larangan mereka sangat khas, aku tidak mungkin salah mengenali." Xiaoyan menatapnya dalam diam, lalu kembali bertanya dengan nada tenang, "Apakah kau benar-benar yakin?" Gouyan menjawab tegas, "Aku Gouyan, tidak mungkin salah mengenalimu saudaraku." Xiaoyan kemudian menoleh ke arah Xuan Huang. "Saudara Xuan Huang, apakah kau pernah mendengar tentang klan Ximing?" Xuan Huang mengangguk perlahan, "Pernah, namun mereka adalah ras yang sangat misterius. Mereka bersembunyi dari dunia, hidup di balik bayangan, dan diyakini berasal dari dunia Sanhai. Selama seluruh masa hidupku, aku belum pernah melihat satupun dari mereka." Dia kemudian menambahkan,
Klan Siming terkenal sangat keji. Mereka pandai menyamar menjadi berbagai macam ras untuk melakukan pembunuhan. Sekalipun berpas-pasan dengan mereka, tanpa pertempuran langsung atau pengetahuan mendalam tentang segel larangan mereka, hampir mustahil untuk mengenali identitas aslinya. Gouyan yang mendengarkan dari samping tampak marah. Dia jelas memiliki dendam pribadi terhadap klan itu. Bagi diriku, klan Siming adalah musuh darah. Aku tidak akan pernah melupakan mereka, ucap Gouyan. Xuan Huang memandang Xiaoyan, lalu bertanya, "Saudara Xiaoyan, apakah ada hubungan antara dirimu dan klan Siming?" Xiaoyan menatap jauh ke depan, lalu menjawab perlahan, "Ketika aku bertarung melawan Kaisar Suci Pinik Hitam, kau pasti melihatnya. Pada topeng yang dia kenakan terdapat 4 mata. Dia menggunakan segel larangan aneh untuk mencoba menghentikanku." Xuan Huang segera memahami maksudnya. "Jadi menurutmu, sosok dari sang misi itu kemungkinan besar adalah anggota klan Siming?" ucapnya dengan nada serius. Xiaoyan tidak menjawab, hanya memperkuat lapisan perlindungan di sekitar mereka menggunakan kekuatan jiwa dari alam void agar percakapan tersebut tidak terdengar oleh pihak lain. Namun, bahkan demikian, dia masih tidak yakin apakah penghalang itu mampu menutupi mata para pengintai misterius. 4 mata itu, itulah satu-satunya petunjuk paling jelas tentang entitas yang disebut sang misi. Jika kita dapat menemukan dan melenyapkannya, mungkin kita bisa menghapus akar malapetaka di dunia sana ini, ucap Xiaoyan sambil menatap Xuan Huang dengan penuh kesungguhan. Xuan Huang mengangguk, dan Xiaoyan memikirkan kembali tentang konferensi Dewa Kekacauan. Baik dirinya, He Xianren, Xuan Huang, dan Hua Chan, mereka pada akhirnya berubah menjadi sosok biru samar ketika memasuki dimensi itu melalui silip giok suyu. Pertemuan sang misi pun mungkin sama. Mereka semua memanfaatkan kekuatan alam Dewa Kekacauan untuk memenuhi hasrat gila mereka. Xuan Huang menatap jauh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar-benar terkutuk. Jika dapat menemukan jejaknya dan membunuhnya, itu akan lebih baik." Xiaoyan tidak menanggapi lebih jauh, hanya membiarkan topik itu berlalu. Dia telah memutuskan pada pertemuan berikutnya biarlah Xuan Huang sendiri yang mengangkat masalah ini, sambil memperhatikan reaksi Hua Chan untuk memastikan kebenaran dari dugaan mereka. Tujuan utama Xiaoyan di dunia Sanhai adalah menemukan Raja Tianzang. Kini, dia telah menemukannya, tetapi Raja Tianzang tengah berada dalam keadaan koma karena luka berat. Saat diperiksa dengan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa roh sang raja mengalami kerusakan sangat serius. Xiaoyan tidak yakin apakah pil tingkat transendensi sekalipun mampu menyembuhkannya. Selain itu, dia juga harus membantu Gouyan untuk menemukan kembali tubuh aslinya. Xuan Huang yang memandangi Raja Tianzang berkata, "Saudara Xiaoyan, sahabatmu ini menderita luka yang amat berat, namun mungkin kolam nirwana milik klan Pinik dapat menolongnya." Dia menatap tubuh Tianzang yang pucat pasi tanpa sedikit pun warna darah, lalu menambahkan, "Kolam nirwana hanya dapat digunakan 1 kali. Bagaimana menurutmu?" Xiaoyan mengangguk pelan, dan Xuan Huang segera bergerak mencari Fengxi. Fengxi, setelah mendengar permintaan mereka, tidak menolak. Dia tahu jika bukan karena Xiaoyan yang memecahkan racun berbahaya itu, baik klan naga, klan Pinik, maupun seluruh makhluk dunia Sanhai mungkin sudah lenyap. Di bawah bimbingan Fengxi, mereka tiba di lokasi kolam nirwana. Tempat itu dikelilingi pegunungan yang memuntahkan api tanpa henti. Suhu yang membakar menjadikan seluruh lembah tampak seperti lautan magma. Fengxi menatap Xiaoyan dan berkata dengan tegas, "Kau telah membantu kami menyelamatkan dunia ini, maka kali ini aku akan membantumu. Luka jiwa sahabatmu amat parah. Hanya kolam nirwana ini yang mungkin memberi harapan. Namun, jangan salah paham, proses nirwana bukanlah hal yang mudah. Banyak di antara klanku sendiri yang telah gugur karena tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa itu." Dia berhenti sejenak, lalu menatap Tianzang yang tak sadarkan diri. Sebaliknya, jika dia berhasil bangkit dari kolam nirwana ini, bukan hanya jiwanya yang akan pulih, kekuatannya pun akan meningkat pesat. Sambil berkata demikian, Fengxi memimpin mereka melewati celah sempit menuju bagian terdalam. Di hadapan mereka terbentang kolam nirwana raksasa setinggi 10.000 meter. Di dalamnya bergolak magma berwarna 5 warna. Itulah cairan nirwana sejati. Xiaoyan menatapnya dengan dahi berkerut. Dia tahu tubuh biasa yang masuk ke dalam kolam itu akan hancur seketika menjadi abu. Bukannya terlahir kembali. Fengxi mengubah segel di tangannya, kemudian menekan ujung jarinya ke kening sendiri. Sebuah simbol bercahaya muncul dan melayang menuju kening Tianzang yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ini adalah segel klan Pinik. Darah nirwana tidak akan melukainya. Setelah ini, semua bergantung pada keberuntungannya sendiri. Jika nirwana berhasil, dia akan hidup kembali. Jika gagal, maka dia akan musnah selamanya.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.